Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2C akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu pembuatan bioplastik dengan bahan baku utama pati ubi Cilembu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azhara Putri Ramadhani dengan NPM 25762067. Perkenalkan, nama saya Elia dengan NPM 25762073. Perkenalkan, nama saya Shalom CDT Sabina dengan NPM 25762092. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rahim dengan NPM 25762085. Perkenalkan, saya Fatimah Pratama dengan NPM 25762099. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu hasil praktikum analisis bioplastik berbasis pati ubi Cilembu. Latar belakang praktikum ini adalah meningkatkan penggunaan plastik sintetis yang struktural sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah bioplastik, yaitu plastik yang berasal dari bahan terbarukan yang dapat terdegradasi secara alami. Dalam praktikum ini digunakan pati ubi Cilembu sebagai bahan utama karena memiliki kandungan pati yang tinggi dan berpotensi digunakan sebagai bahan baku bioplastik. Selain itu, digunakan kitosan sebagai penguat struktur bioplastik dan gliserol sebagai plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitas film. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama membuat bioplastik berbasis pati ubi Cilembu, yang kedua menentukan formulasi bahan yang dapat tepat dalam pembuatan bioplastik, yang ketiga menganalisis karakteristik mekanik bioplastik berupa kuat tarik dan elongasi, dan yang terakhir adalah mengetahui pengaruh penambahan plasticizer dan kitosan terhadap sifat bioplastik yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan landasan teori untuk mendukung praktikum ini. Berikut adalah tinjauan pusaka, yaitu bioplastik adalah material ramah lingkungan yang terbuat dari bahan hayati dan mudah terurai. Dalam praktikum ini, kami menggunakan 3 bahan utama, yaitu pati ubi Cilembu, yang kaya akan amilosa dan amilopektin, sehingga sangat baik dan dapat membentuk gel dan matriks polimer. Yang kedua adalah gliserol, berfungsi meregangkan antar molekul agar bioplastik mudah lebih fleksibel dan elastis. Dan yang terakhir adalah kitosan yang berfungsi sebagai penguat struktur film, membuatnya lebih stabil dan tahan mikroba. Kualitas bioplastik diukur melalui 2 parameter, kuat tarik, yaitu ketahanan menahan gaya sebelum putus, dan elongasi, yaitu kemampuan memanjang sebelum putus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi praktikum. Pada praktikum ini digunakan alat seperti beker gelas ukur, hot plate, magnetic stirrer, termometer, cetakan aluminium, dan timbangan digital. Sedangkan bahan yang digunakan adalah pati ubi Cilembu, kitosan, asam asetat 2%, dan gliserol. Pada praktikum pertama diawali dengan melarutkan 10 gram pati ubi Cilembu ke dalam 70 ml asam asetat 2%. Kemudian dipanaskan pada suhu 65-70 derajat selama 20-25 menit hingga terjadi gelatinisasi. Selanjutnya 1 gram kitosan dilarutkan dalam 80 ml asam asetat 2% dan diaduk hingga homogen. Larutan kitosan kemudian dicampurkan ke dalam larutan pati. Setelah itu ditambahkan gliserol sebanyak 6 ml dan campurkan. Lalu dipanaskan kembali selama 15 menit pada suhu 65 derajat Celcius. Campuran kemudian didiamkan agar gelembung udara hilang, lalu dicetak dan dikeringkan hingga terbentuk film bioplastik. Setelah bioplastik terbentuk, dilakukan pengujian ketebalan, kuat tarik, dan elongasi untuk mengetahui karakteristik mekaniknya. Selanjutnya, untuk hasil praktikum akan dipaparkan oleh kawan saya. Selanjutnya di sini ada hasil praktikum. Berdasarkan hasil praktikum, bioplastik berbasis pati ubi Cilembu menghasilkan nilai kuat tarik sebesar 0,002751 kg cm kuadrat. Nilai elongasi yang diperoleh adalah 2,5%, 6,25%, dan 2,5% dengan ketebalan rata-rata sekitar 0,16 mm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bioplastik yang dihasilkan memiliki struktur yang cukup kuat namun fleksibel. Ketebalan film yang relatif tipis menyebabkan film menjadi lebih kaku. Secara visual, film bioplastik dapat terbentuk dengan baik dan tidak mengalami kerusakan selama proses pencetakan maupun pengeringan. Selain itu, berdasarkan data pengukuran ketebalan pada 5 titik, diperoleh rata-rata ketebalan keseluruhan sebesar sekitar 0,161 mm yang mendukung hasil pengamatan bahwa film yang dihasilkan tergolong tipis.
Berdasarkan hasil praktikum, bioplastik berbasis pati ubi Cilembu memiliki kuat tarik yang cukup baik karena adanya kandungan amilosa dan penambahan kitosan yang membentuk struktur film lebih rapat dan kompak. Namun, nilai elongasinya relatif rendah, sehingga film cenderung kaku dan kurang elastis. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa bioplastik berhasil dibuat melalui proses gelatinisasi, percampuran kitosan, penambahan gliserol, pencetakan dan pengeringan hingga terbentuk film bioplastik. Baik, di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan laporan praktikum kami, yaitu yang pertama ada mengapa gliserol ditambahkan dalam pembuatan bioplastik pati. Jawabannya, gliserol ditambahkan sebagai plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas bioplastik. Gliserol mengurangi daya tarik antar molekul sehingga rantai polimer lebih mudah bergerak dan film tidak mudah retak. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi asam asetat dalam proses pembuatan bioplastik mengandung kitosan? Jawabannya adalah asam asetat berfungsi sebagai pelarut kitosan sehingga kitosan dapat larut dan tercampur homogen dengan pati. Dengan demikian, pembentukan film bioplastik menjadi lebih baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh penambahan kitosan terhadap sifat bioplastik yang dihasilkan? Kitosan meningkatkan kekuatan mekanik bioplastik karena membentuk ikatan dengan molekul pati sehingga struktur film menjadi lebih padat, kuat, dan tidak mudah robek. Selain itu, kitosan juga memiliki sifat antimikroba. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah mengapa larutan pati harus dipanaskan selama proses pembuatan bioplastik? Yaitu adalah pemanasan diperlukan agar terjadinya gelatinisasi pada proses ini, granula pati menyerap air, mengembang, dan membentuk matris polimer yang homogen sehingga dapat menghasilkan film bioplastik setelah dikeringkan. Selanjutnya pertanyaan kelima, formulasi manakah yang menghasilkan bioplastik dengan kualitas terbaik berdasarkan pengamatan visual, fleksibilitas, dan kekuatan film? Jawabannya itu, berdasarkan hasil praktikum kelompok kami, formulasi yang terdiri dari pati ubi Cilembu, kitosan, asam asetat 2%, dan gliserol menghasilkan film bioplastik yang utuh dan memiliki kekuatan tarik sebesar 0,002751 kg cm kuadrat. Secara ilmiah, kitosan berperan meningkatkan kekuatan film melalui pembentukan ikatan dengan pati, sedangkan gliserol meningkatkan fleksibilitas sehingga diperoleh bioplastik dengan sifat mekanik yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.